Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dari Asyir, tuan-tuan, perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Qadir menjelaskan bahwasanya kita terlibat dalam satu sistem negatif spread. Yang spreadnya biasanya kita tuh bergerak makin lama makin susah, bergerak makin lama makin negatif. Ini dibuktikannya dengan sistem moneter yang dipakai pada umumnya oleh seluruh negara bangsa di muka bumi ini, yang dikuasai oleh satu sistem perbankan internasional. Dalam kasus Indonesia misalnya, kelihatan kita ini baik-baik aja, padahal sebelumnya seperti yang kita sudah sering diskusikan adalah kita dulu dengan menggunakan sistem ini ternyata kita itu membangun segala sesuatu dengan utang riba saja. Nah, jadi tahun 49 kita mulai dengan utang 4,2 miliar US dollar. Jatuhnya Presiden Soekarno menjadi 6,2 miliar US dollar. Tahun 98, Mei 98 kita sudah berutang 54 miliar US dollar. Semacam itulah gitu. Kemudian saat sekarang ini kita masuk era reformasi, makin lama utang makin banyak, dan era sekarang ini sudah sekitar 400-an miliar US dollar lebih, atau sekitar 7.150 triliun. Jadi dan makin lama utang makin banyak. Jadi kemudian kita sebut inilah yang kita sebut sebagai kemajuan, progresivitas pembangunan. Dan ternyata konsekuensi dari utang ini dia bisa membengkak dan bisa gagal bayar. Itu yang terjadi pada level kota, misalnya dulu ada kasus kota Detroit di Amerika, dan pada level negara baru-baru ini terjadi di level negara Sri Lanka. Dan kemudian berapa minggu lalu Presiden Republik Indonesia menjelaskan bahwasanya akan ada hal-hal yang lebih buruk akibat kita memakai sistem utang berutang, akibat kita memakai sistem fiat money, akibat kita memakai sistem electronic money saat sekarang ini. Karena akhirnya terjadi gelembung yang besar, karena pada umumnya adalah utang dibayar utang. Sebetulnya yang berkembang itu sebetulnya adalah sesuatu yang sifatnya lebih pada basis finansial, bukan basis real. Nah, saat sekarang ini kita dengar kabar dari Presiden Jokowi adalah karena ada sekitar 60 negara akan kolaps. Percaya nggak percaya, ya, macam film aja. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, saya mengikuti terus-menerus dinamika perkembangan proses keuangan di dunia, seluruh dunia ini. Di Amerika itu udah terjadi inflasi yang luar biasa, sehingga banyak orang itu di PHK akibat harga barang mahal, kemudian ekonomi menjadi stagnan, nggak ada pertumbuhan, orang PHK. Begitu dia PHK, banyak orang-orang saat sekarang ini, menurut satu report itu sekitar 1,2 juta orang udah nggak punya rumah, bahkan mereka itu tidur di taman-taman dan tidur di tempat-tempat yang tidak layak. Dan ini akibat kita mengikuti pilihan menggunakan sistem uang kertas electronic money dengan sistem fiat money yang juga sangat dikuasai oleh satu sistem perbankan internasional. Nah, akibatnya Indonesia kemungkinan kena dampak. Jadi report yang saya ikuti
eh, pernyataan dari Menteri Keuangan menjelaskan memang kita seolah-olah akan aman dibandingkan negara lain. Faktanya sebenarnya kita nggak aman, karena mereka mengatakan Indonesia saat sekarang ini akan masuk dalam report perkembangan ekonomi 5,3%, barusan saya update tadi sore. Sementara inflasi 4,5%. Ini nggak ada, perkembangan itu nggak ada. Jadi seolah-olah berkembang, kita harus melihat data seolah-olah berkembang, padahal makin lama semua basisnya adalah dipakai dengan hutang, dan kita akan semakin lama semakin menjadi negatif spread. Nah, kalau kita lihat konsekuensi dari sistem ini akan membuat kita makin susah. Karena bayangkan, kalau misalnya kita sudah sama paham masing-masing, akibat ketergantungan kita dengan komoditas daripada luar, dan kita harus membayarnya dengan dolar yang kita beli, ya, di mana nilai tukar yang terus-menerus ditentukan oleh US dollar, sehingga membuat kita saat sekarang ini tidak mampu untuk menghasilkan minyak sendiri, ya, sehingga tiba-tiba kita harus membeli minyak mahal dan memberikan subsidi. Itu konsekuensinya adalah apa? Konsekuensinya akan harga barang akan jadi naik. Kita dapat report juga bahwasanya saat sekarang ini akibat di luar tidak kondusif untuk melakukan proses pengembangan, maka akan bisa disebutkan dari para analis mengatakan kemungkinan besar maka itu akan berdampak kepada investasi di Indonesia. Bisa jadi investasi tambang misalnya akan sangat berpengaruh. Tidak akan ada permintaan dari luar, maka tidak akan mungkin bagi mereka untuk melakukan investasi. Nah, dan akibat lainnya adalah yang kita khawatir sebetulnya adalah tiba-tiba dalam satu proses ini harga-harga semakin tinggi, lambung, apalagi ketergantungan kita kepada perdagangan luar negeri dan kemudian kepada komoditas luar negeri untuk membangun situasi kita, industri kita, misalnya industri mie instan aja gitu ya, itu sangat tergantung dengan luar. Walaupun kita mendengarkan ada food estate yang dikembangkan oleh pemerintah, sebetulnya itu harganya menjadi sangat mahal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, betul kata Syekh Abdul, kita negatif spread, makin lama parah. Apalagi kita mendengar kabar APBN Indonesia yang saat sekarang ini itu report terakhir yang saya dengar kalau nggak silap itu sekitar 20% dari APBN itu dipakai untuk membayar utang. Dengan perkataan tidak ada perkembangan, harga makin susah, nggak ada development, maka bisa jadi makin lama nanti akan terjadi PHK dan kemudian bisa jadi riot. Mudah-mudahan nggak terjadi, tapi siapa yang akan tahu, ya. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Saya mengatakan yang terpenting adalah kita memahami itu dan kemudian kita berjamaah. Dengan berjamaah kita kuat, dan insya Allah yang terpenting kalau kita lihat analis-analis menjelaskan tentang ini adalah kembali ke lokal dengan memanfaatkan sumber daya lokal, kemudian tidak bergantung terlalu banyak dengan luar, itu akan memungkinkan kita sangat mungkin tercapai. Jadi saya melihat perkembangan yang kita lakukan di sini, begitu kita fokus pada hal-hal yang sangat lokal, yang sangat memungkinkan untuk kita kembangkan, akan memungkinkan kita untuk bukan hanya sekedar survive, tapi akan surplus. Ya. Seperti yang kita saat ini sekarang sedang fokus mencoba mengembangkan pertanian, kemudian ternakan, dan mungkin selama ini juga kita lakukan, dan sekarang kita mulai touch soal perikanan. Itu satu hal yang lokal. Begitu itu kita bisa lakukan dengan baik, kita akan insya Allah selamat. Insya Allah. Jadi kalau melihat apa yang disebutkan saya itu memang sepertinya
dunia akan balik lagi ke masa-masa awal. Karena begitu banyak negara runtuh seperti Sri Lanka, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi kata Syekh, Rusia kita nggak silap pernah menyatakan mudah-mudahan kita akan menyaksikan keruntuhan sistem. Dengan demikian akan lebih mudah bagi kita untuk keluar ke blok itu dan lebih yakin bagi kita untuk berjalan di jalan yang ya. Jadi para ahli sekarang mengatakan mereka sebutkan sebagai berhematlah, jangan terlalu banyak berhutang, kalau bisa jangan berhutang untuk membayar hutang pula dan gitu ya. Maka kemudian kembangkan sesuatu yang ada relasinya dengan kemampuan kita untuk mandiri, terutama di bidang pangan, kemudian kesehatan, hal-hal yang dasar, pangan, kesehatan, dan mungkin nanti perumahan. Jadi bagi saya yang kita melihat bagaimana cara suyuh kita ini memberitahukan kepada kita bahwa dunia sebenarnya sedang menuju satu keadaan lebih susah, dan dia para suyuh kita memberikan jalan keluar yang menurut saya sangat masuk akal. Dan memang mau nggak mau seperti yang sudah pernah kita diskusikan dan diduga oleh para amirat, para amir-amir, memang sebetulnya yang terpenting yang bisa kita lakukan saat sekarang ini adalah berjamaah dan mengembangkan sesuatu yang kita sangat dekat aksesnya ke situ, seperti yang terjadi di Ketapang. Dengan demikian, insya Allah kita yakin, maksudnya inilah jalannya, inilah jalan yang dibilang para suyuh kita itu. Ya. Dan kita berada dalam satu momentum pembuatan sejarah, itu momentum menjalani sejarah yang oleh para suyuh kita telah dikabarkan kepada kita, dan insya Allah ini akan terus kembangkan dan terus kita siarkan begini cara hidup. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada kita, memberikan pengetahuan yang komplit yang lengkap tentang bagaimana akan terjadinya sesuatu yang akan tidak bisa kita bayangkan. Nah, ini adalah menurut para suyuh adalah kehancuran sistem ribawi. Mudah-mudahan kita bisa keluar intinya dan membangun segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para suyuh, sesuai dengan amalah Madinah. Siru wa barakati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.